pacul jeung gitu ya, jangan berorientasi proyek lah kita teh ya. Ya betul Harus betul. berkesinambungan gitu. Nah, Kalau udah dimulai, kita harus sampai tuntas. Betul betul. Gitu Pak, ulah bleduk gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diselamatkan. Jumpa lagi bersama saya Begin di ruang tamu Lokus Online. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai terbitnya peraturan Menteri Desa PDT nomor 7 tahun 2023. Apakah terbitnya Permendes tersebut membawa bahagia atau derita bagi desa? Di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Sekretaris DPMD yang terhormat Pak Erwin Rianto Nugraha. Kemudian yang kedua dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, beliau adalah Auditor Media Pak Undang Suryana. Selamat datang Pak di ruang tamu Lokus. Terima kasih atas waktu yang diluangkannya untuk berbincang-bincang mengenai peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023. Mungkin ke juragan desanya dulu nih. Pak Sekdes. Pak Sekdes nih, apa sih yang paling substansial daripada Permendes ini Pak? Mangga. Oke. Dengan lahirnya Permendes nomor 7 tahun 2023 ini yang lahir di bulan Oktober kemarin, bahwasanya ini merupakan hal yang biasa. Setiap tahun juga ada. Kalau untuk tahun 2000 pelaksanaan 2023 maka lahirlah Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang skala prioritas penggunaan desa. Artinya tadi sebagaimana tema akan mau bahagia atau derita bagi desa. Kalau buat kami, menurut hemat kami, ini bahagia sebetulnya. Karena apa? Dengan salah satu sumber pendapatan desa dari dana desa, maka punya hak dong pemerintah pusat untuk memberi acuan, memberi arah kepada desa terkait penggunaan dana desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan desa itu harus mengacu pada SDGs desa. Ya, ada 18 item di sana, dari mulai kesehatan sampai dengan infrastruktur itu. Tetapi pada prinsipnya lahirnya Permendes 7 ini tetap bahwa penggunaan desa itu diprioritaskan pada dua bidang utama, yaitu bidang pemberdayaan dan bidang pembangunan di desa. Nah, namun demikian banyak sebetulnya para kepala desa yang notabene agak sedikit bukan komplain tapi mengkritisi, kenapa Pak, kami memiliki kewenangan, kenapa harus diatur-atur begitu kan. Betul. Itu kan dalam undang-undang desa bahwa disebutkan penggunaan dana desa itu kelola desa gitu ya. Dalam hal pelaksanaan betul bahwa itu beda ranah. Konteksnya itu adalah dalam hal tata kelola keuangan desa tata kelola dalam hal pelaksanaan. Tetapi dari sisi perencanaan tetap harus ada yang mengguide, harus ada yang mengarahkan agar apa? Terciptanya percepatan desa yang mandiri. Alhamdulillah untuk Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2023 ini dari jumlah 421 yang semula di tahun 2018 19 itu hanya 40 desa yang berstrata mandiri. Sekarang 2023 alhamdulillah sudah 106. Berarti lompatannya lumayan. Cukup signifikan ya Pak. Itu dampak dari dana desa. Ya, kemandirian Pak. Kemandirian desa itu sudah ada. Kemudian desa tertinggal sudah tidak ada. Desa berkembang dan desa maju yang ada di Kabupaten Garut kurang lebih di 183 dan 120-an lah ya yang desa berkembang.
Maka target kami sekarang adalah di tahun 2025 semuanya sudah mandiri Pak Undang ya, berstrata mandiri. Karena itu yang menjadi target utama adalah desa mandiri sesuai dengan SDGs-nya desa di Indeks Desa Membangun Desa. Kemudian terkait prioritas penggunaan yang sesuai dengan lahirnya Permenes 7 tahun 2023 ini itu memberikan arah dan ada lebihnya. Kalau yang Permenes sekarang itu tidak ditentukan persentase. Kalau kemarin di Permenes 8 masih ada untuk misalnya pembangunan sekian persen gitu ya. Sekarang tidak ada persentase. Dikecualikan yang masih ERMAT, itu yang masih diatur itu adalah terkait BLT desa, bantuan langsung tunai. Itu berapa persen untuk Nah, itu di kisaran setinggi-tingginya masih tetap di angka 25%. 25% itu minimal atau maksimal? Maksimal. Oh, maksimal. Sekurang-kurangnya 10%. Kenapa itu masih? Karena masih ada, masih diatur karena sebagaimana kita ketahui sekarang dengan mohon maaf kemiskinan ekstrim, kemudian dampak COVID masih ada, lapangan pekerjaan masih begitu ini. Dan yang kedua adalah tentang padat karya. Padat karya tunai. Padat karya tunai. Jadi masyarakat diberdayakan, kemudian dibayar itu masih tetap ada. Oke. Nah, nanti Pak ini masalah padat karya tunai. Ya. Saya selain sebagai host di sini, kadang-kadang saya suka keliling ke desa-desa. Nih, masalah padat karya tunai, kadang-kadang desa itu mengerjakan, menurut saya ya sesuatu yang kurang bermanfaat lah. Misalkan seperti jangka panjangnya itu tidak ada, misalkan ngebersihan solokan jarak 1 bulan, baladei. Nah, untuk padat karya tunai sekarang, apakah padat karya tunai tersebut misalkan ketika taruhlah desa misalkan membangun kantor desa, apakah si pekerjaannya itu masuk ke PDT padat karya tunai, atau padat karya tunai boleh melakukan apa saja seperti ngebersihan buruan, kurang korek gitulah, gimana Pak? Ini harus bisa dibedakan juga Pak. Kalau terkait pelaksanaan pembangunan, contoh pembuatan kantor desa, bangunan-bangunan yang memiliki keahlian khusus, mungkin itu dipadat karyakan. Karena kalau menurut hemat kami, yang namanya padat karya tadi Pak, betul, pada untuk membersihkan saluran irigasi. Jadi, lebih seperti kerja bakti. Kerja bakti, cuman ini perlu harus kehati-hatian juga. Yang saya khawatirkan ini sifat kebersamaan dan gotong royong ini akan luntur. Karena dulu tradisi kita ya, betul. Kalau ada hal-hal yang sifatnya untuk gotong royong, tinggal ngumumin di masjid, udah turun Pak masyarakat. Nah inilah Pak, ini dampak sisi negatifnya ya. Tetapi di konteks lain bahwa mohon maaf, daya beli kita menurun, betul nggak? Pendapatan masyarakat juga menurun. Maka timbul sebetulnya kemiskinan ekstrim. Belanjanya kurang dari 322.000 per orang per 1 bulan, itu kan bahaya. Maka ini salah satu langkah strategis juga untuk menyikapi agar daya beli masyarakat meningkat dan pendapatan pun adalah untuk masyarakat terutama dari daerah desa. Tetapi hati-hati harus menyikapi, ini tugas fungsi lembaga pemasarakatan di desa juga, dalam hal ini LPMD ya, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, ini harus penuh kehati-hatian dalam hal melaksanakan kegiatan padat karya, ya tolong disebut gaji tinggal gitu ya, atau upah apalah gitu ya. Bahasanya diperhalus gitu. Diperhalus gitu Pak ya, biar sifat dan tradisi yang melekat di masyarakat terkait gotong royong, kemudian partisipasi masyarakat jangan sampai luntur. Oke, siap. Terima kasih Pak Sekdis. Kita sekarang beralih dulu ke Pak Undang nih sebagai auditor. Ini sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Itu salah satu wewenang dari inspektorat. Nah, untuk masalah pengawasan desa ini Pak, sejauh mana tindakan-tindakan dari inspektorat
ketika menemukan dalam tanda kutip kejanggalan-kejanggalan dalam realisasi penggunaan anggaran khususnya dana desa ya. Seperti apa Pak Mangkat? Terima kasih yang terhormat Pak Nama saya Begin. atas undangannya. Izin Pak Sekdes. Kebetulan saya diberi mandat untuk mewakili Bu Irba Arfad yang kebetulan pada hari ini berhalangan. Jadi menanggapi apa yang barusan sudah disampaikan oleh Pak Sekdes DPRD tentang bagaimana Permendes 7 2023 untuk prioritas pembangunan desa 2024 itu sudah jelas baik sasaran maupun tujuan serta manfaatnya. Hanya berkaitan tadi dikaitkan dengan Permen PP ya, PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus yang berkaitan dengan desa sesuai dengan tujuan tata kelola pemerintahan desa. Jadi kami memastikan di dalam pengawasan itu supaya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di desa itu betul-betul sesuai prinsip-prinsip gitu, baik transparansinya, kemudian akuntabilitasnya, kemudian disiplin anggarannya serta partisipasi masyarakatnya gitu. Kepastian 4 hal itulah salah satunya ya dilakukan dengan menggunakan instrumen pengawasan gitu. Dan pengawasan yang kami lakukan, kami juga diatur dengan guidance tentang pengawasan itu khusus di dalam pengawasan keuangan desa, misalnya di Permendagri 73 tahun 2020. Di sana itu ada 5 jenis pengawasan itu. Yang pertama audit, kemudian review, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Nah, dan selama ini bahwa sebelum kami melaksanakan tugas pengawasan itu ya secara kelembagaan itu diwajibkan berdasarkan standar AIP, bahwa pelaksanaan pengawasan kami itu harus didahului dengan program kerja yang namanya itu di APIP itu, khususnya di Inspektor Kabupaten Garut itu dengan PKPT, program kerja pengawasan tahunan. Dan di dalam PKPT itu memang pada umumnya ada yang pertama tentang pemeriksaan atau audit, kemudian pengawasan lainnya. Pengawasan lainnya itu bisa sosialisasi, bisa bimbingan, ya BIMTEK, ataupun pendampingan dan asistensi. Yang kesemuanya adalah untuk memastikan supaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan itu betul-betul sesuai yang 4 prinsip tadi: akuntabel, transparan, disiplin anggaran, serta partisipatif. Oke, baik Pak. Kemudian berkaca dari tahun-tahun yang sudah ya, ini kan dilaksanakannya 1 tahun 1 kali. Tadi kan ada program kerja dari inspektorat. Yang paling sering nih Pak, yang paling sering diabaikan atau kesalahan-kesalahan dari pemerintah desa itu yang paling sering dalam hal apa Pak? Kalau berdasarkan evaluasi hasil pengawasan itu memang terbagi ke dalam 2 kategori. Ya. Kategori administratif dan temuan-temuan yang sifatnya material. Yang sifatnya administratif itu lebih kepada pemenuhan eviden di dalam rangka tata kelola keuangan, misalnya dari 5 siklus tata kelola keuangan, dari mulai perencanaan plus budgetingnya, kemudian pelaksanaan, setelah pelaksanaan itu bagaimana penata usahanya, setelah penata usaha itu bagaimana pelaporannya, dan setelah pelaporan itu bagaimana pertanggungjawabannya. Itu 5 siklus itu yang ibarat 2 sisi dalam 1 mata uang.
Jadi kelima-limanya merupakan suatu keniscayaan dalam tata kelola baik pembangunan maupun Nah, terus kemudian bagaimana ketika inspektorat menemukan kesalahan dalam tanda kutip atau kelalaian baik segi administratifnya maupun secara materialnya, apakah inspektorat ada kewenangan tidak untuk memberikan sanksi atau teguran terhadap desa yang bersangkutan? Ya, baik. Sesuai dengan tahapan gitu ya. Jadi tahapan pemeriksaan itu ada 4 tahapan. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Ya, tindak lanjut. Nah, ketika misalnya di dalam tahap pelaksanaan kemudian naik ke pelaporan, jadi LHP, ya LHP itu kan itu report hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan tadi gitu ya. Kemudian sesuai dengan apa yang ditanyakan ketika ada temuan yang sifatnya material, tetap ada tahapan berikutnya baik administratif maupun material, itu yang namanya tindak lanjut. Dan di tindak lanjut itu merupakan salah satu punishment juga, itu tindak lanjut itu apakah ditindaklanjuti atau tidak gitu. Dan sanksi-sanksi yang kami berikan sesuai dengan standar gitu. Di dalam standar audit itu ya sanksinya ketika misalnya ternyata tidak diindahkan, ya maka ada TL berikutnya misalnya di sana bunyi ketika material ketika dalam 30 hari tidak juga ditindaklanjuti, maka itu naik menjadi pengembalian. Pengembalian. Jadi pengembalian ke kas desa. Oke, terima kasih Pak Meneng. Kita kembali lagi ke Pak Saibis. Sangat tertarik di masalah PKT. Sebab menurut saya PKT lah kurang efektif untuk pembangunan desa yang berkelanjutan kalau hanya PKT tersebut hanya bersifat seperti kerja bakti atau jumsih gitu dalam bahasa Sunda. Kemudian di sana itu biasanya ada celah, ada celah untuk pencucian uang bagi kepala desa. Kenapa dikatakan ada celah untuk pencucian uang? Karena kepala desa tadi dengan dalih agar tidak melunturkan atau menghilangkan tradisi budaya gotong royong, maka bahasanya tadi menurut Bapak diperhalus, jangan upah lagi. Nah dari sana ada oknum itu Pak, oknum kepala desa yang memanfaatkan celah itu. Nah, antisipasi atau tindakan preventif dari DPMD sebagai pembina atau Bapakna desa gimana Pak? Pak? Oke. Maka ini semua ini harus berfungsi dengan baik. Dari sisi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Maka tadi sebagaimana Pak Undang kemukakan bahwa fungsi pengawasan di desa ini melekat kuat di Badan Pemusatan Desa BPD. Ya, BPD juga ini harus ikut mengawasi Pak, harus ikut mengawasi terkait program PKT ini ya, padat karya tunai. Menarik ya. Ini ada semacam sarana pencucian uang. Segala sesuatu juga jangankan di PKT Pak. Betul. Tapi kalau niatnya sudah jelek, ada niat jahat mesrea, di siapapun itu akan terjadi gitu ya. Tapi mudah-mudahan saja Pak, karena ini niatan daripada Permendes 7 ini agar lebih terarah untuk tercapainya kemandirian desa, maka semua pihak harus berpikiran positif, berpikiran baik dalam semua program gitu Pak ya. Ya tidak hanya sebatas PKT gitu, ya, betul. Itu aja. Oke. Kemudian ada lagi yang paling sensitif nih terkait masalah, yaitu masalah BLT dan desa. Itu permasalahan sangat sensitif, itu isu di masyarakat. Kadang-kadang ya yang menjadi korbannya itu bukan lagi kepala desa ataupun ya, tapi yang jadi korban itu ketua RT, ketua RW. Kadang itu yang sering babak belur. Maka gini Pak, dalam hal penentuan penerima atau KPM ya, KPM itu harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa. Jangan main tunjuk ya, karena ini kedekatan si A, kedekatan si B, jangan. Tetapi yang harus dipegang itu adalah musyawarah desanya. Apakah si A layak untuk menerima atau tidak, silahkan.
tetapi ini proses muslisnya yang agak sedikit Ditempuh atau iya itu Pak, karena itu adalah kesepakatan bersama antara pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat yang mengikuti musyawarah desa itu. Itu Pak kuncinya. Jadi itu betul, emang saya juga merasa khawatir ya hal itu. Ini BHTDD itu benar nggak sesuai dengan data atau dengan kesepakatan misalkan hasil musyawarah desa atau tidak? Itu yang menjadi persoalan. Itu untuk kategori atau kriteria miskinnya juga apakah ada standarisasinya dia dari DPMD, misalkan DPMD ke desa nih yang kategori atau kriteria miskin yang harus layak mendapatkan BLTDD ini ABCD. Oke, sebagai dasar tetap Pak, masih menggunakan apa yang data terpadu itu ya, yang dari dinas sosial. Tetapi itu juga sebetulnya validitasnya agak sedikit diragukan. Maka faktanya yang tahu akan kondisi masyarakatnya adalah pemerintah desa itu sendiri. Silahkan Pak, silahkan walaupun tidak terdata di desil 1, 2, dan 3, 4, sampai 7 atau kemiskinan ekstrim yang sekarang lagi viral-viralnya, silahkan asal berdasarkan hasil musyawarah desa disepakati oleh BPD, silahkan itu menjadi dasar. Berikut pergantian misalkan untuk semester pertama si A ini memang layak mendapatkan bantuan. Ketika semester 2 ternyata dia sudah bangkit ekonominya. Itu bisa saja terjadi dirubah. Bisa. Dengan catatan berdasarkan hasil musyawarah desa. Musyawarah. Jadi intinya kekuatan di desa itu adalah musyawarah desa. Musyawarah desa. Oke, kembali ke pemenang nih. Ini masalah tadi kan ada pembinaan, kemudian ada BIMTEK. Itu jadwalnya sesuai permintaan dari desa atau sesuai keinginan dari inspektorat itu untuk melakukan hal-hal tersebut Pak, gimana Pak? Nah itu tergantung ya. Kalau yang sifatnya dijadwalkan berdasarkan PKPT, seperti halnya misalnya untuk TA 2023, karena kami misalnya ada 2 sesi. Sesi pertama pesertanya itu adalah para kepala desa. Di sini adalah tentang tata keuangan desa. Itu berdasarkan Permen 18 tahun 2020 yang sudah di breakdown di Perbub 222 tahun 2021. Di sana tentang tata kelola keuangan desa. Kemudian juga bagaimana tentang pengadaan barang jasa di desa. Itu kalau di tingkat nasionalnya itu di Perlem ya, LKPP 12 tahun 2021 yang sudah di breakdown di 222.3 Perbub 222.3 tahun 2021 di Garut. Hal-hal semacam itulah yang disosialisasikan. Itu yang berdasarkan diprogramkan oleh inspektorat, dan kami langsung di sana itu kami menjadi fasilitator gitu. Yang narasumbernya ya Pak ahli dari BPKP khusus yang mengadakan itu inspektorat, karena itu yang pertama untuk seluruh kepala desa, kemudian yang kedua untuk perangkat desa, baik sekdes maupun bendahara desa. Itu yang sifatnya BIMTEK. Kemudian juga ada permintaan dari desa sendiri untuk dilakukan pembinaan. Jadi tetap simbiosis mutualis, kami memberikan ilmu sesuai dengan peran kami. Peran APIP itu secara garis besar kan 2 gitu. Pertama ya asuren dalam rangka penjaminan pelaksanaan atau tugas dan fungsi masing-masing lembaga termasuk desa, dan yang kedua konsulting itu pemberian konsultasi termasuk di dalamnya pembinaan yang breakdown dari PP 12 tahun 2017 tersebut gitu. Kemudian kaitan misalnya yang update kekinian, katakanlah kalau misalnya dipinta misalnya tentang Permendes 7 antisipasi terhadap implementasi dari Permendes 7 2023 tentang rincian prioritas pembangunan desa tahun 2024, misalnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Erwin tentang
pada karya tunai desanya tentang BLT ini. Iya. Misalnya bagaimana persentase BLT yang 40% misalnya alokasi untuk BLT, kemudian untuk padat karya tunai kan itu Pak Jokowi memberikan arahan bahwa itu tujuan utamanya mengatasi pengangguran, sehingga 50% HOK-nya ya 50%, tidak kurang dari 50% untuk upah gitu. Upah, ya, betul. Sehingga yang diprioritaskan subjek untuk padat karya tunai itu ya pengangguran, setengah pengangguran, perempuan kepala keluarga, kemudian kelompok-kelompok marginal lainnya. Oke. Kemudian untuk menindaklanjuti masalah tadi, kembali lagi ke masalah sanksi, Pak. Ya. Ke masalah sanksi. Tindak lanjutnya ketika misalkan udah diberitahukan oleh inspektorat bahwa kelemahannya ini bahkan tidak betul-betul dalam jangka waktu tertentu misalkan harus mengembalikan gitu kan. Ya. Nah, jika tidak bisa mengembalikan, tindakan dari inspektorat, apakah misalkan inspektorat langsung berhubungan taruhlah misalkan dengan APH yang lain, dengan kejaksaan atau kepolisian, Ya. atau ada koordinasi dulu misalkan dengan dinas terkait, itu seperti apa Pak untuk menindaklanjuti dalam tanda kutip desa anu bedegong lah gitu. Ya, betul. Terus sekali bahwa fungsi koordinasi itu sebagai bagian yang terpisahkan dalam manajemen gitu, Iya. masuk manajemen pengawasan gitu. Dan DPMD sebagai pembina leading sektor ya di dalam membina desa, tentu yang merupakan badan pertama untuk dikoordinasi gitu. Hal-hal yang demikian tentu karena ruh dari kami itu kan APIP, internal audit. Jadi internal audit itu mengutamakan dulu ya yang sifatnya pembinaan. Ketika misalnya, karena pengawasan itu kan kalau berdasarkan amanat dari Permendagri 73 2020 itu, di luar APIP itu ya APIP, kemudian APIP itu kan dari mulai Irjen, kemudian Irprov, Itkap, camat, BPD sampai dengan masyarakat desa gitu. Sehingga nantinya itu kita berusaha membangun sinergi antara keempat lembaga ini. Ketika misalnya masyarakat itu kan diberikan ruang oleh regulasi untuk melakukan pengawasan, bahkan amanat Permendes 7 sendiri itu ada partisipasi bagaimana supaya masyarakat itu melakukan pengawasan terhadap prioritas pembangunan desa. Itu tetap kami indahkan sesuai dengan standar yang kami miliki, yang menjadi guidance kami juga amanat dari aturan perundangan yang berlaku. Oke, kembali ke Pak Sekdis. Ini nyambung tadi masalah pengawasan. Jadi masyarakat bisa mengawasi ketika masyarakat tahu gitu kan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa, apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ini berarti berkaitannya dengan masalah keterbukaan informasi publik. Nah, saya mengutip di sini di Permen nomor 7 itu pasal 17 misalkan nih. Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan melalui sistem informasi desa, itu SIPD dalam hal ini Sekdes kalau tidak salah ya, saya pelaksananya, atau media publikasi lainnya nih. Yang saya garis bawah ini media publikasi lainnya. Jadi definisi dari media publikasi lainnya itu apakah media sosial, media massa, atau seperti apa Pak? Semua hal, baik elektronik, cetak, apapun yang sifatnya dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat di desanya, itu silakan. Berikut media sosial, Bun. Iya, medsos sama, kan punya IG, punya WhatsApp, punya Twitter dan sebagainya, itu silakan dipergunakan. Tapi untuk misalkan di media sosial, karena kan beda antara media sosial dengan media massa. Media sosial itu adalah media version pribadi. Mungkin ya secara hukum lemah gitu kan. Jika terjadi misalkan ada penyampaian informasi yang kurang valid, itu kan riskan menurut saya. Satu itu. Kemudian yang kedua, tingkat kepercayaan publik ketika dimuat media sosial kan ada yang media sosial anu kades atau anu sekdes, pencitraannya gitu bisa seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalkan di media massa itu jelas kan dasar hukumnya jelas, itu kan dia bernaung di undang-undang pers, kemudian dia punya dewan pers, jadi sehingga kredibilitas dan akuntabelnya itu terpercaya itu kan. Yang menjadi persoalan terkait pembiayaan.
pengalokasian anggaran dalam hal ya ini belum diperdalam juga terkait keterbukaan informasi publik di desa Betul. ya. Karena jujur saja kalau kita menggunakan pihak ketiga, pihak artinya harus ada anggaran yang dikeluarkan. Nah ini bentuk penganggarannya harus bagaimana? Ini harus karena di Permendagri 20 tahun 2018 tentang keuangan desa itu belum ada slot yang mengarah ke sana. Maka hal-hal apa saja yang dapat dipergunakan untuk mempublikasi, memberikan informasi kepada masyarakat itu silahkan dipergunakan. Ya, lepas daripada kredibel atau tidak. Contoh di TikTok juga banyak sekarang ya. Di TikTok atau di snack video, Bukades, Pakades yang melaksanakan itu terlepas daripada itu mau pencitraan apapun, tetapi telah menginformasikan kepada masyarakat. Ini saya ini sedang bekerja, saya sedang melaksanakan suatu kegiatan yang didanai dari, kan suka disebutkan gitu ya. Kemudian satu lagi Pak ya, terkait kita sedang menunggu satu lagi pengaturan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi itu terkait juknis. Ya sekarang itu nanti Pak Endang ada keluar peraturan Menteri Desa terkait petunjuk teknis pelaksanaan dana desa. Nah ini yang sedang kita tunggu-tunggu, bagaimana bentuknya gitu. Apakah ini ada hubungan erat dengan pengelolaan keuangan di desa, apakah karena kalau di Permen 7 ini sekarang prioritas terkait program. Betul. Ya bentuknya gitu kan. Nanti pelaksanaan teknisnya ada. Tetapi diyakini bahwa sekarang tidak ada lagi keluar alokasi persentase setiap kegiatan tidak dibebaskan, dikecualikan yang tadi BLTDD sama padat karya tunai. Kemudian ini ada yang menarik sekali, ini ada yang berubah. Bahwa untuk strata desa berdasarkan IDM yang mandiri, desa mandiri, itu dipersilahkan masuk ke penggunaan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu untuk pembangunan atau renovasi kantor desa. Karena sebelumnya tidak boleh Pak, tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan atau revitalisasi lah kantor desa. Untuk tahun 2024 itu bisa. Tetapi desanya harus berstrata mandiri. Desa mandiri. Iya. Ya. Oke. Mundur ke pasal 2 nih Pak. Ya. Mundur kepada pasal 2 masalah prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diatur, diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Sesuai dengan ketentuan Permen ini. Ya itu. Nah, yang diatur dan diurus desa itu konotasinya jelas itu kan wewenang desa, otonomi desa. Tapi terkadang nih, maaf Pak, suka ada program titipan dari pemerintah kabupaten. Contoh, maaf, mudah-mudahan saya salah. Contoh masalah Harum Madu. Ya, Harum Madu itu kan hanya ada di Kabupaten Garut, tidak ada di kabupaten lain. Dan menurut informasi bahwa Harum Madu itu sebetulnya program dari salah satu dinas. Nah, kenapa program dinas kok harus dibiayai oleh dana desa? Ini program-program menurut bahasa saya program titipan. Bagaimana menyikapnya ya DPRD ini tentang program titipan? Menurut hemat kami itu sah-sah saja, baik-baik saja. Begini Pak, cuman dalam hal pelaksanaannya saja ya, harus hati-hati. Justru sampai sekarang, sampai detik ini, kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa secara teknis kita tidak bisa. Contoh di pertanian kan bukan kita tidak memiliki keahlian pertanian. Ketahanan pangan bukan kalian, tidak memiliki keahlian Pak Undang ya di DPRD. Justru kami harapkan dalam perencanaan pembangunan baik di pusat, provinsi, kabupaten dan desa itu harus bersinergis, harus selaras. Satu tujuan, apa tujuan utama? Kesejahteraan masyarakat. Itu Pak, yang paling utama. Nah justru contoh, ini bukan, saya tidak bilang salah kaprah. Seharusnya SKPD itu memberikan guidance
kepada desa. Melalui siapa? Pemerintah kecamatan, Pak. Di pemerintah kecamatan. Bagaimana sih cara bercocok tanam yang baik? Cara menggunakan pupuk untuk para petani. Ya. Itu kan menjadi kebutuhan. Karena program P3P, program percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa sekarang yang sedang didengungkan, Pak. Dari sejak tahun 2019 sebetulnya. Ini ada dua sub ada dua sub. Sub satunya terkait pemerintah desa yang digagas dimotori oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa, dan sub yang duanya adalah terkait pemberdayaan masyarakat desa yang digagas oleh Kementerian Desa melalui Direktorat Dirjen Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat. Nah, justru keterlibatan seluruh entitas di desa itu harus diawali dari mulai perencanaan. Tidak ada lagi masyarakat yang termarginalkan, yang tidak didengar oleh pemerintah desa dalam perencanaan. Harus didengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mohon maaf, ada yang disabilitas, Betul. ada yang lanjut usia. Coba tolong dengarkan. Ya, masih banyaklah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kembali lagi tadi terkait kewenangan, Pak. Kami memiliki peraturan Bupati nomor 55, Pak. Ya, itu terkait kewenangan desa. Maka itu tolong dibuka dalam merencanakan. Contoh saja di bidang pendidikan. Kewenangan desa itu hanya di pendidikan PAUD, Pak. Pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. SD itu sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, Pak. Kemudian dalam pembangunan jalan, awas hati-hati, jalan kabupaten jangan dibangun oleh desa, Pak. Jalan provinsi jangan dibangun oleh desa. Harus jalan desa yang dibangun. Nah itu, hal itu ya, ini harus perlu kehati-hatian karena di kami juga memiliki regulasi yaitu Perbu 55 terkait kewenangan desa. Apa yang menjadi kewenangan desa dan harus dituangkan dalam regulasi yang lebih teknis di peraturan desanya masing-masing. Ini rata-rata PLDS-nya belum ada di masing-masing. Betul. Apa yang menjadi kewenangan kami itu di desa. Jadi setiap kebijakan sebaiknya itu disertai dengan perdesnya kalau di desa itu. Nah, oke. Kemudian satu lagi nih buat Pak, sebelum ke Pak Undang. Ini antara perbedaan itu apa perbedaan dari skala prioritas dengan wajib untuk pengelolaan desa. Skala prioritas dengan wajib. Kadang-kadang ya ini nyangkut pautnya kadang-kadang seperti maaf menurut saya itu program titipan. Kadang-kadang skala prioritas kadang-kadang ada titipan yang menjadi wajib dilaksanakan oleh desa. Oke, yang disebut wajib begini, Pak. Seperti halnya kemarin Harum Madu itu ada pemanfaatan halaman rumah terpadu kan gitu ya, dari dinas rekan dinas SKPD di Garut itu. Bahwa konteksnya bagaimana memanfaatkan halaman rumah agar masyarakat tidak terlalu berbelanja untuk kebutuhan, mohon maaf ya, kayak cengek atau cabai gitu, malah biasa metik lah gitu ya Pak ya, tidak membeli, tidak selalu membeli, hirup di lemur gitu, hirup di lemur lah gitu Pak. Cengek pula boleh ya. Kemudian ketersediaan ini karena keterkaitan dengan inflasi juga. Tetapi kami harapkan pemanfaatan halaman rumah terpadu itu lebih pada komoditas-komoditas yang nantinya akan menjadi pemicu atau trigger terhadap inflasi di desa. Kayak cabai-cabean itu kan lumayan, beras sama kan gitu ya, komoditas itu. Tapi cabai-cabean asli ya. Asli Pak. Asli. Nah tetapi ya saya juga agak sedikit ini kenapa jadi karena laba-laban yang gitu ya. Kalau laba-laban kan ya nggak usah begitulah maksud saya. Kenapa tidak komoditas yang menjadi trigger pemicu inflasi desa atau daerah lah ya pada umumnya, yang harus diprioritaskan. Ya baru juga pertama lah ya, itu harus mendapatkan evaluasi dan kami harapkan ini berkelanjutan, tetapi
ulah curjen gitu ya, jangan berorientasi proyek lah kita tuh ya. Ya betul Harus betul. berkesinambungan gitu. Nah, Kalau udah dimulai, kita harus sampai tuntas. Betul betul. Gitu Pak, ulah beleduk gitu kan. Ya kalau orang Sunda bilang ulah gebrek tumila gitu. Nah gitu Pak. itu program sangat bagus menurut hemat kami apabila tolong bimbing desanya, tolong berikan pembinaan, berikan arahan. Dan kalau itunya komunitasnya mati bagaimana kan? Saya akan bertanggung jawab. Kasihan desa gitu kan? Ya. Gitu. Oke. Kembali ke Pak Unang lagi nih. Ini masalah sanksi menyangsi. Ini maaf nih Pak, saya berulang-ulang kali. Kadang-kadang ada gitu kan, bukan hanya tahun kemarin gitu kan, tapi tahun-tahun sebelumnya juga kadang-kadang ada gitu kan program titipan dari dinas tertentu kepada desa. Nah si program titipan itu kadang-kadang bikin pusing gitu kan bagi pemerintah desa itu kan. Tidak dilaksanakan, ini bisa dikatakan tadi wajib karena instruksi dari atas, tidak dilaksanakan karena desa mungkin ada prioritas yang lebih diuntungkan. Nah untuk menyikapi masalah tersebut Pak, seperti apa jika ada temuan gitu kan, contoh misalkan di Harum Madu kekurangan masalah dokumen, baik itu misalkan tadi secara secara administrasinya atau secara itunya itu pastilah banyak yang kekurangan, karena menurut saya program yang sedikit dipaksakan itu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum menjawab itu kaitan dengan sumber ya. Jadi sumber yang masuk ke APBDes itu kan tidak hanya dana desa, kemudian ADD, kemudian juga Bangu, kemudian juga ya ada bantuan-bantuan dari pihak negara gitu. Sumber pendapatan ya. Jadi yang paling penting barangkali bagi kami bahwa selama itu tidak melanggar aturan main yang ada, misalnya ketika berbagai sumber itu masuk dan realisasinya itu tidak overlap, kalau misalnya ada klaim padahal itu sumbernya dari sektoral, dari SKPD sektoral, kemudian diklaim ini dari APBDes. Nah kalau itu terjadi ya jelas itu menjadi temuan kami gitu. Tapi selama misalnya justru itu untuk mensinergikan atau sifatnya penguatan seperti tadi kata Sekdis, Harum Madu yang nuansanya nuansa pertanian dan ketahanan pangan, itu justru lebih penguatan terhadap sektor-sektor yang mana tujuan dari prioritas pembangunan desa nomor 7 saja kan secara intinya ada di sana, misalnya pemberdayaan gitu. Ada 5 sektor di sana. Dan kalau kita misalnya melihat dari struktur APBD saja, misalnya ada belanja, ada pendapatan, ada pembiayaan. Bagaimana misalnya ketika di pembiayaan masuk ke pos BUMDes, kemudian BUMDes memberdayakan sektor-sektor pertanian, justru itu disupport gitu misalnya oleh itu kan positif gitu. Tapi ketika misalnya ada bantuan yang sifatnya bantuan sektoral diklaim bahkan tumpang tindih dengan realisasi yang bersumber dari DD katakan atau ADD, maka itu jadi temuan. Ya, sanksinya jelas pengembalian itu. Dan diharapkan ya hal-hal yang demikian itu ya bagusnya, apalagi kalau kita tadi membaca tema kita hari ini di podcast ini, apakah ancaman atau kewajiban, bagaimana supaya tidak menjadi ancaman, ya harus ada mitigasi, antisipasi sebelum tanknya bulan Januari gitu sudah masuk. Jadi diantisipasi bagaimana prioritas-prioritas pembangunan desa itu masuk menjadi RKPDes, itu betul-betul pelibatan masyarakat secara partisipatif itu betul-betul nyata gitu. Tidak hanya sebagai ada daftar hadir dan lain sebagainya, tapi betul-betul mereka itu berpartisipasi dalam rangka untuk memitigasi supaya tidak terjadinya seperti itu. Jadi terantisipasi dan terminimalisir. Masih di perencanaan. Di perencanaan nih, dari dana desa segini, dari ADD segini, masuk ke pos mana dari 5 untuk 5 itu ya.
Yang pertama kan untuk administrasi pemerintahan desa, kemudian kedua pembangunan desa, ketiga pemberdayaan masyarakat desa, keempat pembinaan kelembagaan ya Pak Yeah, RW, yeah. dan keempat untuk BTT-nya untuk tidak terduga. Nah itu untuk lebih diprioritaskan pemeriksaan dari inspektorat itu dari sumber dana yang mana gitu? Dana desa kah atau ADD kah atau misalkan dari pihak ketiga atau dari PAD? Itu lebih prioritas. Itu tergantung PKPT ya. Kalau PKPT yang kemarin misalnya pokoknya itu untuk Dede dan Dede misalnya. Jadi dibatasi di dalam ruang lingkup pengawasan termasuk di dalam reportnya nanti hanya dibatasi Dede dan Dede. Tapi kalau misalnya di penugasannya itu APBDes, berarti semua sumber dana yang masuk di APBDes itu kami periksa gitu. Dan tentu saja di sini kan pertimbangannya itu betul-betul harus komprehensif gitu ya. Berapa misalnya rasio antara jumlah pengawas dengan jumlah objek yang akan diawasi atau diperiksa. 421 dengan jumlah misalnya pengawas, auditor dan P2PD katakanlah kurang dari 70. Yeah. Tentu di sini kan harus mempertimbangkan metodologi. Bagaimana metodologi supaya efektif, efisien dan ekonomis tercapai gitu. Tidak serta-merta melakukan pengawasan tetapi efektivitasnya tidak tercapai gitu. Jangankan efektivitas, efisiensi saja tidak akan tercapai. Nah di sini berkali pertimbangan-pertimbangan itu, jadi mana saja yang diawasi, ya termasuk ketika ada hal-hal tadi, ada tumpang tindih misalnya dana sektoral, bantuan-bantuan sektoral dari dinas dan badan masuk ke desa, ternyata overlapping di dalam implementasinya, tentu itu menjadi objek kami. Nah, ketika menemukan pelanggaran secara administrasi atau material, itu perbedaan administrasi dan material itu? Kalau administrasi itu berarti pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya prosedural gitu. Betul. Prosedural. Jadi prosedural ketika misalnya hal ini belum pemenuhan EPD-nya belum ada, berarti administrasi. Ketika misalnya hal yang temuan kami kan di dalam temuan itu ada yang istilahnya itu reko cuma ya. Jadi reko cuma ada kecukupannya, kemudian materialnya dan lain sebagainya gitu. Apabila masuk ke suatu temuan masuk material ketika misalnya ada pemeriksaan administrasi, kemudian ketika dicek fisik bodong gitu. Berarti itu kan pembohongan. Jadi kalau secara SPJ ada. Tetapi ketika dicek fisik nggak ada. Itu material, jelas itu pengembalian. Wajib pengembalian. Itu wajib pengembalian. Oke. Dan itu ya termasuk fraud ya. Jadi tentu ya di dalam perencanaan inilah menjadi titik awal tonggaknya. Maka jadi kuncinya perencanaan itu di perencanaan betul matang. Nah, tidak ada tumpang tindih. Oke, kembali ke Pak Sekdis nih. Berkaitan dengan perencanaan. Kadang-kadang itu kan idealnya kan perubahan APBD itu 1 tahun 1 kali atau 2 kali mungkin ya Pak? 1 kali. 1 kali 1 tahun. Perubahan ya. Tapi kenyataan banyak gitu kan. Orang yang melakukan perubahan APBD itu bisa disebut 1 bulan sekali, kadang-kadang berubah. Nah, untuk mengawasi atau memberikan pengarahan terhadap teman-teman di desa, Bapak ya selaku pembinanya itu pendek mana? Perubahan kegiatan asal tidak merubah kode rekening itu bisa terjadi beberapa kali. Karena betul bahwa APBDes itu dinaungi dengan didasari oleh peraturan desa terkait anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes. Tetapi di breakdown dengan peraturan kepala desa Perkades terkait penjabaran dari APBDes itu sendiri, itu udah rigid Pak. Ya, udah rigid per kegiatan, ini anggarannya ini untuk ini udah rigid. Masuk ke RK dan DPA Pak. Sama halnya dengan SKPD Pak sebetulnya kalau desa itu ya. Sama. Nah, terkait banyak perubahan ya mungkin ini Pak. Perubahan di tengah nih, bukan perubahan parsial sifatnya.
Ini mungkin ada kebijakan baru yang datangnya belakangan Pak Unang. Contoh halnya Permendes 7 tahun 2023 ini lahir di bulan Oktober. Sedangkan dalam hal perencanaan di desa sejak Juli sampai bulan September itu sudah menetapkan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintahan desa, breakdown dari RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu September itu harus. Sedangkan ini 1 November. Oktober. Ini agak sedikit lambat sebetulnya. Nah, maka apa kiat-kiatnya? Satu, harus merevisi RKPDS, rencana kerja pemerintahan. Karena ini ada kebijakan. Hati-hati loh. Dan ini ada sanksinya ternyata Pak Unang. Sanksinya ada sanksi administratif yang berupa teguran lisan dan tertulis dari seorang kepala daerah. Apabila tidak mempublikasikan tentang prioritas dana desa, tentang APBD, nama kegiatan, sumber anggaran, gitu. Jadi yang memberikan Sanksinya, sanksi, yang memberi sanksi itu kepala daerah. Kepala daerah. Dalam hal ini bupati. Kabupaten daerah. Betul. Nah, kemudian di resume Permen 7 itu banyak kalimat-kalimat promosi gitu kan. Promosi. Nah, bentuk-bentuk promosi itu seperti apa, Pak? Promosi terkait Promkes. Promosi masalah, misalkan masalah kekurangan gizi. Oke. Itu di lingkup pemberdayaan mungkin ya, di pemberdayaan masyarakat. Artinya begini kan, prioritas penggunaan desa itu ada dua sebetulnya, dua bidang, itu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sisi pemberdayaan masyarakat itu bisa lingkup ekonominya, penguatan badan usaha milik desa, peningkatan kapasitas atau sumber daya manusia, baik itu aparaturnya, lembaga kemasyarakatan desa atau masyarakat itu sendiri. Nah, memberikan promosi artinya memberikan pemahaman, sosialisasi bentuknya, bagaimana sih pencegahan stunting, kemudian terkait kemiskinan ekstrim, kesehatan lingkungan, itu silakan. Jadi kan promosi dalam artian memberikan pemahaman terhadap sosialisasi, ya. Bagaimana misalkan supaya mencegah kerawanan Betul, pangan. itu bisa. Promosi. Medianya apa saja, caranya apa saja tergantung. Iya, bisa pertemuan langsung, tatap muka, diundang, gitu Pak. Jadi masalah teknisnya tergantung kreativitas daripada Silakan. si desa. Iya. Itu. Tidak ada aturan misalkan dari DPMD Enggak. sini. Enggak. Silakan. Desa yang memiliki kewenangan. Oke, obrolan kita sangat menarik, sangat asik, tapi seperti biasa Pak, supaya kayak di TV-TV, kita komersial break dulu. Oke pemirsa Ruang Tamu Lokus, seperti biasa bahwa acara ini disponsori oleh Jawaru, minuman sehat, produk asli BUMDes Desa Pasir Waru. Jika nanti bapak-bapak masuk angin, kemudian pegal-pegal, ini udang jahe Pak, cocok untuk minuman kesehatan. Jawaru, produk BUMDes Desa Pasir Waru. Kemudian di sini juga ada bunga-bunga, di belakang bapak juga ada. Ini adalah Green Office Lokus. Jadi Lokus bukan hanya bergerak di bidang media massa, informasi, tapi kami juga ada bisnis non medianya. Salah satunya adalah tanaman hias. Jadi Bapak mungkin buat memperindah meja kantor, bisa silakan tinggal pilih Green Office Lokus namanya. Nah, agar tanaman ini sehat, kemudian subur, kita juga didukung oleh Mitan 38. Mitan 38 adalah pupuk organik buatan BUMDes bersama Kecamatan Balubur Limbangan. Jadi bapak-bapak kalau suka bercocok tanam supaya subur, jangan pakai pupuk kimia, tapi pakai pupuk organik Mitan 38, produk BUMDesma Kecamatan Balubur Limbangan. Oke, kita kembali ke topik obrolan nih. Ke Pak Sekdis dulu nih. Jadi sebelum kita tutup acara ini, mungkin Bapak ada
hal-hal yang ingin disampaikan terutama kepada teman-teman pemerintahan desa baik itu kepala desa maupun perangkatnya menjelang satu kita akhir tahun pasti disibukkan dengan masalah SPJ persiapan SPJ kemudian awal tahun persiapan bagaimana 2024 perencanaan mangga Pak. Oke. Siklus di desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban itu terus keliling ya. Dari mulai Januari pelaksanaan APBDes sampai bulan Desember, kemudian dilanjut di pertengahannya ada perencanaan nih Pak. Perencanaan sekitar bulan Juli sampai September. Nah, maka kami harapkan kami sadar bahwa peningkatan sumber daya manusia di desa itu harus lebih dipush Pak. Ya, betul. Salah satu bentuknya adalah bimbingan teknis atau pelatihan dan sebagainya. Peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas, tetapi ya dengan keterbatasan, mohon maaf keterbatasan anggaran yang ada, tetapi dengan program P3PD sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri khusus untuk aparatur pemerintah desa dan lembaga konservasi desa untuk Kabupaten Garut, insya Allah itu akan diundang sekitar awal tahun depan. Jadi nanti semua pemerintah desa mulai kepala desa, sekretaris desa, para KUR, para KASI dan lembaga konservasi desa termasuk BPD itu akan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu salah satu bentuk upaya bagaimana agar sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa itu lebih mumpuni, lebih siap, lebih kredibel dan akuntabel. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah kami kaji juga ini hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Karena dari 7 sumber pendapatan yang ada di desa, mulai dari bantuan keuangan, APBN dengan dana desanya, provinsi dengan IP-nya atau bantuan keuangan provinsi ada lainnya. Kemudian kabupaten dengan ADD-nya, kemudian ada yang disebut dengan pendapatan dari hasil retribusi dan pajak daerah, PDRD dan PADES. Ternyata yang paling dominan adalah dari dana desa ya untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Maka walaupun desa itu memiliki kewenangan yang begitu luar biasa menurut hemat kami, tetapi hati-hati, bukannya pemerintah itu mengatur-ngatur terkait penggunaan itu, karena ya mungkin karena yang punya uang adalah pemerintah pusat, maka pemerintah agar lebih bersinergis artinya antara perencanaan desa, kabupaten, provinsi dan pusat, maka diarahkan ya, supaya matching. Karena tujuannya itu yang tadi kesejahteraan masyarakat yang pertama. Saya juga berpikir kenapa ini jadi beban pemerintah desa gitu ya. Tapi ternyata setelah kami kaji, ternyata ini harus ada keterkaitan, kesinambungan antara program yang ada di desa, kabupaten, provinsi dan pusat. Itu intinya. Jadi tolong dari mulai sekarang bukan harus hati-hati lagi, tetapi harus penuh kehati-hatian dalam menggunakan dana-dana, terutama dana-dana di luar pendapatan asli desa. Karena kalau PADS itu mutlak kewenangan desa. Mau diapain silakan ya PADS. Maka dengan 9 tahun bergulirnya dana desa, kenapa ini PADS-nya masih di bawah? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Tolong sekarang itu lebih pada arah peningkatan ekonomi supaya PADS-nya meningkat. Bagaimana caranya? Pengembangan apa yang harus dilakukan oleh desa, BUMDes-kah atau apa? Agar PADS-nya meningkat. Nah, ini desa mandirinya nih Pak harus segera tercapai gitu Pak ya. Jangan ya mengharapkan kegiatan-kegiatan yang dinilai dari banyak kan, mohon maaf, banyak kepala desa, ayo kita cari sumber lain. Kadang-kadang berafiliasi atau bermain-main dengan politik gitu. Ya, janganlah Pak ya. Karena kasihan lah Pak, pemerintah desa itu yang bertanggung jawab kan tetap Pak, mau bantuan keuangan dari manapun yang bertanggung jawab adalah
si pengelola ya Pak ya, kepala desa selaku PKPKD-nya, pemegang kekuasaan tertinggi keuangan di desa, ya Pak Kades teh ya, dia harus bertanggung jawab penuh atas APBDes-nya. Itu hati-hati. Oke. Itu saja. Siap. Kemudian dari Pak Undang nih, Ya. sebentar lagi sibuk Bapak bakal terjun ke desa-desa. Kiat-kiat nih. Sebelum Bapak terjun, apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah desa, kemudian pesan-pesan Bapak supaya pemerintah desa tadi minimal lah meminimalisir lah Ya. kesalahan, meminimalisir masalah pengembalian. Jangan sampai tahun-tahun kemarin ada yang mengembalikan hampir 0,5 M gitu kan. Asa kurang lucu gitu Pak. Mangga, Bonang. Ya, terima kasih. Mungkin masuk closing ya. Siap. Jadi mungkin dari dua dimensi waktu aja. Ya. Dimensi waktu yang untuk TA 2023 mungkin hari ini kan sudah di pertengahan November, jadi sudah di akhir semester 2 atau di triwulan 4 gitu. Ini dimohon himbauan kepada seluruh kepala desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan desa beserta perangkat dan pelaksana lainnya itu betul-betul dapat menyelesaikan hal-hal yang sudah diamanahkan oleh negara gitu. Sehingga apa yang sudah direncanakan di APBDes yang di dalamnya terdiri dari pendapatan, kemudian belanja dan pembiayaan itu betul-betul sesuai target gitu. Sehingga ketika di akhir 31 Desember itu betul-betul semuanya sudah terrealisasi dan tidak ada tunggakan dan lain sebagainya yang menjadi masalah di kemudian hari. Ketika ada masalah di kemudian hari kan bukan hanya para kepala desa yang harus menanggung beban itu, tapi juga keluarga dari Bapak Ibu sekalian, juga perangkat dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang harus dihindari. Untuk itu maka sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan desa maupun pemberdayaan desa ini betul-betul harus dilaksanakan secara akuntabel, disiplin di dalam penggunaan anggaran, transparan dan juga hal yang berkaitan dengan pelibatan semua warga dalam partisipasi masyarakat. Kemudian untuk berikutnya menyongsong masuknya TA 2024 yang akan datang yang sudah diberikan guidance-nya oleh Permendes 7/2023 tentang rincian prioritas pembangunan desa untuk 2024 itu betul-betul harus dipedomani, meskipun kata Pak Sekdes tadi ini titi mangsa diundangkannya 1 November, tapi tidak menjadi masalah kan, hal-hal yang sifatnya regulatif itu mesti diimplementasikan, terutama ini kan dari katakanlah yang tadinya ini ancaman, bahkan bisa dijadikan peluang apabila kita dapat mengelola, katakanlah ancaman itu jadi risiko dan semua program kegiatan yang akan datang itu pasti akan dihadapkan kepada segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian tujuan, seperti halnya misalnya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran misalnya di dalam perencanaan, sehingga perencanaan yang sudah diamanatkan di dalam prioritas pembangunan desa itu betul-betul dapat mengakomodir baik itu di aspek pembangunan desa yang ada 4 subaspek dan pemberdayaan desa yang ada 5 subaspek, sehingga tujuan dari kucuran dan dana desa ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Kan ini pengejawantahan dari HDI ya, Human Development Index yang sudah di breakdown ke dalam SDGs global, kemudian di breakdown lagi ke dalam SDGs desa. Di SDGs desa itu yang ranking pertama itu adalah penurunan kemiskinan, desa tanpa kemiskinan gitu. Itu mudah-mudahan ya. Tahun kemarin ada nggak Pak yang belum mengembalikan? Oh banyak, tapi itu alhamdulillah gitu, pengembalian itu sesuai dengan on target itu. On target tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Oke.
Oke, pemirsa Lokus, perbincangan kita ini sebetulnya masih asik Pak. Ya. Masih banyak yang perlu dipertanyakan ke Pak Sekdis, kemudian ke Inspektorat. Karena menurut saya desa itu sesuatu yang sangat seksi gitu. Ya. Oke, untuk mengakhiri acara ini, apapun keadaannya, kita harus tetap mencintai desa. Karena ketika kita mampu menggali potensi yang ada di desa, maka desa itu akan menjadi daerah ekonomi strategis amazing. Itulah desa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di ruang tamu Lokus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya guys, hatur nuhun, hapunten. Abdi hatur nuhun. Hapunten. Dina bahasana